Padang. Bayar DP Jurusan saya jurusan yang ditakuti oleh mahasiswa. Jurusan saya itu adalah fisika. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang gerak parabola. Apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola itu? Jadi gerak parabola adalah gerak yang terdiri dari dua komponen kecepatan, yaitu kecepatan sumbu X dan sumbu Y, dan seluruh lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jika diuraikan, gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB di arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB di arah sumbu Y. Artinya, kecepatan benda pada sumbu X akan selalu tetap, baik besar maupun arahnya. Sementara itu, kecepatan benda pada sumbu Y akan mengalami GLBB diperlambat akibat pengaruh percepatan gravitasi. Nah, jadi pengaruh gravitasi ini yang menyebabkan gerak bendanya melengkung sehingga disebut dengan gerak parabola. Selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri dari gerak parabola? Jadi, jika gerak parabola terdiri dari gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan, lalu apa ciri-ciri yang membedakannya? Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi di seluruh lintasannya. Yang kedua, memiliki sudut elevasi yaitu sudut lemparan awal. Kecepatan di setiap titik di sepanjang lintasannya merupakan perpaduan antara kecepatan sumbu X pada GLB dan sumbu Y pada GLBB. Selalu memiliki titik tinggi atau maksimum dan jarak terjauh atau jangkauan maksimum. Selanjutnya yaitu bentuk lintasannya melengkung. Selanjutnya itu tentang komponen gerak parabola. Yang pertama, sumbu X atau horizontal yaitu GLB dalam keadaan kecepatan yang konstan. Selanjutnya, sumbu Y atau vertikal itu GLBB berada dalam kecepatan berubah karena pengaruh gravitasi. Jadi, apa saja sih contoh dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu ada peluru yang ditembakkan akan membentuk gerak parabola. Yang kedua, bom yang dijatuhkan dari pesawat akan membentuk lintasan melengkung akibat pengaruh gaya gravitasi. Yang ketiga, ada bola yang ditendang dengan sudut elevasi tertentu ke arah gawang atau kawan akan membentuk lintasan melengkung. Yang keempat, gerakan seorang atlet saat melakukan lompat jauh. Tepat saat mendekati bak pasir, atlet akan melompat dengan membentuk lintasan seperti parabola. Yang kelima, bola basket yang dilemparkan ke arah ring. Jadi teman-teman, selanjutnya kita harus tahu apa sih manfaat dari gerak parabola itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang olahraga. Di bidang olahraga, atlet seperti pemain bola voli, pemain sepak bola, atlet lompat jauh dapat memanfaatkan gerak parabola ini. Misalnya, pemain sepak bola mengatur sudut dan kekuatan tendangan agar bola mencapai sasaran. Yang kedua itu pada kemiliteran.
Gerak parabola diterapkan pada penembakan rudal atau mortir dan bom yang dijatuhkan dari pesawat. Selanjutnya itu pada studi balistik. Petugas akan memanfaatkan studi tentang balistik. Selanjutnya, pada aktivitas sehari-hari, gerak parabola ini diterapkan saat seseorang melemparkan batu ke air, akan meluncur di perosotan, melempar bola baseball, atau melempar kertas ke keranjang sampah. Selanjutnya itu ada tentang klasifikasi Al-Quran yang berkaitan dengan gerak parabola, yang terdapat salah satunya pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 33, yang dimana artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Tafsiran dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa bumi, matahari, dan bulan bergerak di angkasa dengan gerakan yang nyata. Kata dari yasbahun atau beredar menunjukkan ciri dan sifat gerak benda-benda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan-rumusan yang biasa digunakan pada gerak parabola. Yang pertama itu untuk mencari kecepatan awal. Biasanya untuk arah yang vertikal atau pada sumbu Y biasa digunakan rumusan yaitu V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Sedangkan pada arah yang horizontal atau pada sumbu X biasanya digunakan V0X sama dengan V0 dikali cos alfa. Sedangkan untuk mencari kecepatan pada arah vertikal atau sumbu Y biasanya digunakan Vy sama dengan V0 dikali sin alfa dikurang G dikali T. Pada arah yang horizontal atau pada sumbu X biasanya digunakan Vx sama dengan V0 dikali sin alfa dikurang G dikali T. Untuk mencari jarak atau ketinggian pada arah yang vertikal atau pada sumbu Y biasa digunakan Y sama dengan V0 dikali T dikali sin alfa dikurang setengah dikali G T kuadrat. Pada arah yang horizontal atau sumbu X biasanya digunakan X sama dengan V0 dikali T dikali cos alfa. Untuk mencari ketinggian maksimum atau jarak maksimum pada arah vertikal atau pada sumbu Y, biasanya digunakan Y max sama dengan V kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Sedangkan pada arah yang horizontal atau pada sumbu X biasanya digunakan X max sama dengan V kuadrat dikali sin 2A per G, yang dimana untuk keterangannya V merupakan kecepatan, V0 merupakan kecepatan awal, V0T merupakan kecepatan pada waktu tertentu, alfa merupakan sudut elevasi, G sama dengan gravitasi, Y sama dengan tinggi, dan X sama dengan jarak. Jadi di sini ada sebuah contoh soal yang berkaitan dengan gerak parabola, yang dimana soalnya jika bola basket dilempar dengan sudut elevasi 30 terhadap bidang horizontal dengan kecepatan 20 meter per sekon, berapakah besar kecepatan awal benda dalam arah sumbu X, yang dimana pilihannya A 90 mprs, B 20 mprs, C 10 akar 3 mprs, dan D 2 mprs. Nah, dari soal di atas, kita bisa langsung saja tengok rumus kecepatan awal sumbu X dan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalamnya seperti di bawah ini, yaitu V0X sama dengan V0 cos A, V0X sama dengan 20 cos dikali 30 derajat, V0X sama dengan 20 dikali 1 per 2 akar 3 sehingga menghasilkan 10 akar 3 mprs. Nah, teman-teman udah lihat kan penjelasan videonya tadi? Teman-teman dapat mengerti kan? Terima kasih. Assalamualaikum.